Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Hilyatus Solihah. Dan saya Mbak Rahma. Beberapa warta menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan, Edisi 4 Agustus 2018. Lahan tebu siap panen di Dusun Sidowaya Selatan, Desa Sidowaya, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan terbakar Senin lalu. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran lahan itu. Lahan tebu siap panen di Dusun Sidowaya Selatan, Desa Sidowaya, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan tersebut. Budi, salah seorang warga, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 7:10 malam. Saat itu ia terkejut setelah melihat kepulan asap hitam tebal dari arah barat rumahnya. Setelah diperiksa, asap itu berasal dari terbakarnya lahan tebu. Padahal, tebu di lahan itu terbilang sudah siap untuk dipanen. Angin yang cukup kencang membuat api cepat melalap seluruh tebu di lahan tersebut. Warga pun takut api semakin menjalar hingga ramai-ramai memutuskan berjaga-jaga di sekitar area lahan tebu terbakar. Selain dekat dengan pemukiman, upaya warga itu dilakukan karena kebun tebu berdekatan dengan kabel listrik. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Warga Kelurahan Jerebeng Kulon, Kecamatan Kedepok, Kota Probolinggo dikagetkan dengan sebuah ledakan pada Minggu 29 Juli lalu. Sejumlah rumah rusak dan 2 remaja alami luka-luka akibat ledakan. Warga Kelurahan Jebreng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dikagetkan dengan sebuah ledakan pada Minggu pagi. Sejumlah rumah rusak dan 2 remaja alami luka-luka akibat ledakan. Peristiwa ledakan itu berasal dari rumah Syafi'i pada subuh tadi. Bagian depan rumah Syafi'i seperti kaca dan atap mengalami rusak berat. Bahkan 6 rumah yang berdempetan dengan rumahnya juga terdampak akibat getaran dari ledakan, meski kerusakannya tak separah rumah milik Syafi'i. Gini saya, kapang itu udah ada, kemana? Ledos tadi itu ada, siapa sih bawa ini? Kodir gini. Selain mengakibatkan kerusakan, 2 remaja terluka. Abdul Qadir mengalami luka parah di bagian kaki sebelah kiri sehingga harus diamputasi. Sedangkan Adi Eko Haryanto mengalami luka bakar. Mereka dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sementara Sulaiman, anak Syafi'i, tidak diketahui keberadaannya. Ada informasi bahwa di rumah Bapak Syafi'i, Imam Syafi'i di daerah Kedupok ada ledakan. Kebiasaan kalau mau ada hajatan itu ada tradisi menggunakan mercon-mercon seperti itu untuk kemeriahannya. Kasus ini tengah diselidiki oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Petugas melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib terkait kejadian tersebut. Polres Probolinggo Kota terus mengembangkan kasus ledakan mercon di rumah Syafi'i, warga Jalan Bengawan Solo, Gang Kiai Haji Amin, RT 03 RW 02, Kelurahan Jerebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Dengan bantuan K9, polisi menemukan bubuk mesiu bertaburan di persawahan tak jauh dari lokasi ledakan. Polres Probolinggo Kota terus mengembangkan kasus ledakan mercon di rumah Syafi'i, warga Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Jerebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Dipimpin langsung Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurizal, petugas kembali menggeledah rumah Syafi'i. Kot baju coklat ini mengerahkan K9 untuk menemukan barang bukti lainnya. Dengan mengandalkan indera penciuman K9, polisi menyisir rumah warga di sekitar lokasi, sebab diduga ada bubuk mesiu bahan baku mercon yang disembunyikan oleh warga. Selanjutnya K9 mengarah ke areal persawahan berjarak sekitar 100 meter dari Syafi'i. Di area persawahan ini polisi menemukan bubuk mesiu bertaburan pada selokan dan rerumputan. Rupanya, bubuk mesiu itu sengaja ditabur untuk menghilangkan jejak. Hasil dari olah TKP itu kami menindaklanjuti dengan K9 penyisiran, kita dapatkan ada bubuk mesiu yang memang sengaja dihilangkan dan ditabur di beberapa tempat di area persawahan. Dan tentunya langsung kami lakukan pemusnahan agar tidak terjadi kebakaran yang mengakibatkan korban lain. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan.
Polres Probolinggo kembali menciduk anggota lembaga swadaya masyarakat dalam sebuah operasi tangkap tangan. 2 orang mengaku anggota LSM itu diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2017. Polres Probolinggo kembali menciduk anggota lembaga swadaya masyarakat LSM dalam sebuah operasi tangkap tangan. 2 orang mengaku anggota LSM itu diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2017. 2 oknum anggota LSM itu adalah Hodik alias Yudi, warga desa Braniwetan, Kecamatan Marun, dan Joko Wahono, warga desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Mereka ditangkap di sebuah warung di desa Condong, Kecamatan Gading pada 24 Juli lalu. Saat itu, mereka ditangkap setelah menerima uang dari salah satu korban. Jadi modus operandi kedua orang ini, mereka mendapatkan data penggunaan di 5 desa di wilayah Gading. Kemudian sebelum lebaran datang ke korban, para kepala desa, untuk meminta pertama klarifikasi, kemudian memberikan meminta uang. Dari hasil OTT, Polres Probolinggo juga berhasil mengamankan barang bukti dari kedua tersangka, berupa uang sebesar Rp2.850.000 dan 1 kartu tanda anggota KTA LSM. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. 2 kurir narkoba jenis sabu asal Sidoarjo dibekuk Satreskoba Polres Probolinggo. Pelaku diperkirakan anggota jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas Porong, Sidoarjo. 2 kurir narkoba jenis sabu asal Sidoarjo dibekuk Satreskoba Polres Probolinggo. Pelaku diperkirakan anggota jaringan narkoba yang dikendalikan dari lapas Porong, Sidoarjo. Mereka adalah Bakti Aprianto dan Muhammad Romli. Keduanya tercatat warga desa Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ditangkap pada 24 Juli lalu dengan barang bukti berupa 1 plastik klip sabu seberat 12,38 gram, selain uang tunai Rp224.000 dan sepeda motor Yamaha Jupiter. Diketahui para pelaku ini merupakan residivis kasus yang sama. Aksinya juga kerap dilakukan di wilayah Pasuruan. Namun, mereka kini berhasil ditangkap saat berada di sebuah minimarket di desa Klaseman, Kecamatan Gending. Barangnya ini berasal dari jaringan di dalam LP Porong. Barangnya, bandarnya dia mesan dari saudara RM yang dalam statusnya sekarang masih tahanan di LP Porong. Dari pengakuan, polisi mengetahui masing-masing mendapat hasil berupa upah Rp750.000. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. 2 wanita berstatus janda di kota Probolinggo dibekuk saat pesta sabu dengan 5 kawan lelakinya di sebuah kamar kos. Mencoba mengelabui polisi, 1 di antaranya menyembunyikan sabu di celana dalam. Wanita berstatus janda di kota Probolinggo dibekuk saat pesta sabu dengan 5 kawan lelakinya di sebuah kamar kos. Mencoba mengelabui polisi, 1 di antaranya menyembunyikan sabu di dalam celana dalam. 2 janda itu adalah Dia Fatmala, warga Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, dan Eka Yulia Sasmita, warga Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Sedang 5 lelaki yang berhasil diamankan adalah Erik Sudarmaji, Muhammad Khairul, Muhammad Kodrat, dan Dwi Ferdiansyah. 5-nya merupakan warga Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Saat diamankan, Satreskoba Polres Probolinggo Kota, ketujuh tersangka sedang teler usai menghisap sabu. Mereka pesta sabu di kamar kos salah satu tersangka di kawasan Jalan Kiai Haji Ahmad. Ya cuman pikiran tenang aja. Tenang sesaat itu. Berapa lama tenangnya? Ya cuman durasi 2 jam. Saat itu pelaku sempat mengelak dan mengatakan tidak lagi memiliki barang haram tersebut. Namun setelah digeledah secara seksama, petugas menemukan barang bukti sabu sekitar 0,8 gram. Barang bukti ini dibalik celana dalam atau di selangkangan dia. Janda beranak 1 itu pun tak mampu lagi berkutik. Selain sabu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lain berupa bom atau alat hisap sabu dan telepon genggam. Pada saat kita melakukan pengembangan terhadap saudara D, memang pada saat itu kita lacak, kita geledah, tidak ada, namun ternyata ada di sebuah
tempat bagian organ badan di kakinya, yaitu di tengah-tengah pangkal paha begitu. Pangkal paha yang dia sembunyikan. Setelah kita buka, dia mengakui bahwa itu adalah barang sabu-sabu. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Dalam sepekan, Satreskrim Polres Pasuruan berhasil mengungkap 7 kasus kriminalitas. Di antaranya, kasus meledaknya bondet, bom ikan yang terjadi di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya ada 7 kasus yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Pasuruan yang meliputi kasus judi, senjata tajam, pencurian, dan handak. Dalam pengungkapan ini berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti uang tunai, perlengkapan judi, celurit, dan sepeda motor. Untuk kasus handak yang sempat menjadi perhatian masyarakat Bangil yang terjadi pada Minggu dini hari di Jalan Raya Pogar Bangil dengan meledaknya bondet atau bom ikan yang menimpa 2 pemuda yang berakibat kaki korban luka parah. Namun dari hasil penyidikan keterangan yang didapat serta rekaman CCTV waktu terjadinya ledakan, tidak ada pelaku penyerangan, melainkan bondet yang dibawanya meledak sendiri. Untuk sementara, pelaku yang juga korban belum bisa dimintai keterangan dan kasus ini akan terus ditindaklanjuti dengan keterlibatan kriminal jalanan selama ini. Namun dari hasil pemeriksaan, yang pertama dari keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, itu tidak ada satupun saksi yang melihat si korban boncengan itu dilempar bondet. Kemungkinan dia bawa sendiri dan meledak sendiri. Itu analisa kami berdasarkan keterangan saksi dan CCTV yang ada di. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Pria asal Dringu, AR 26 tahun, sudah menikahi NJ selingkuhannya secara siri, bahkan dengan mas kawin sebuah perahu. Meski begitu, kasusnya berlanjut dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan di bawah umur. AR, pria asal Dusun Parsean, Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan di bawah umur. AR hanya bisa tertunduk saat digiring petugas menuju unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Probolinggo. Di hadapan penyidik, ia mengelak telah menyuruh NJ untuk menggugurkan kandungannya seperti yang diungkap keluarga korban sebelumnya. Ia menegaskan tak lari dari tanggung jawab sebab NJ sudah dinikahinya secara siri beberapa pekan sebelum dilaporkan ke polisi. Dalam pernikahan secara agama itu, AR bahkan memberikan sebuah perahu senilai 30 juta rupiah sebagai mas kawin. Namun keluarga NJ terus mendesaknya untuk mengawini secara resmi melalui KUA. Penyidik unit PPA Bribka Isyana Reni Antasari mengatakan AR dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tersangka pada saat menjalin hubungan diketahuilah dengan istri tersangka, kemudian korban dijanjikan untuk dinikahi, namun karena sudah memiliki istri dan itu tidak bisa menikah secara sah dan keluarga korban tidak menerima, akhirnya melaporkan. Karyawan swasta ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Beberapa waktu terakhir ini beredar penggalan video parodi atau lawak adzan oleh pelawak syukur di sosial media. Dari postingan itu, lafaz adzan yang seharusnya menyebutkan Allahu Akbar dipenggal Allahu saja tanpa mengimbuhkan kata Akbar. Allahu Akbar, Penggalan video lawakan adzan oleh pelawak syukur bikin resah. Adzan yang seharusnya menyebutkan Allahu Akbar dipenggal Allahu saja tanpa membubuhkan kata Akbar. Video berdurasi hampir 1 menit diperankan oleh pelawak asal desa Kedung Sari, Kecamatan Marun. Bersama sejumlah grup lawaknya, syukur layaknya muadzin melantunkan adzan. Namun, lafaz yang seharusnya Allahu Akbar hanya diucapkan Allahu saja. Oleh rekannya, pengucapan itu ditegur, namun diabaikan oleh syukur. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo Kiai Haji Sihabuddin Soleh menegaskan
parodi azan oleh Syukur termasuk pelecehan agama. Menurutnya, hal-hal yang bersifat substansi itu tidak boleh dipermainkan. Itulah kemudian MUI dan FKUB difasilitasi Polres Probolinggo mengklarifikasi Syukur. Sebab jika dibiarkan liar, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan ataupun kemarahan umat Islam. Klarifikasi dimaksudkan untuk mengetahui terdapat unsur kesengajaan atau ada maksud lain dari pembuatan parodi adzan. Yang menyangkut hal-hal yang menyangkut syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam, apalagi yang sudah mujma' adzan, bunyi adzan seperti yang dikumandangkan di mana-mana ya di dunia ini, maka ini ada termasuk juga istihza, istiqor, istihanah dan juga pelecehan terhadap agama Islam. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Syukur mengaku video yang beredar di media sosial itu hanyalah penggalan parodi adzan yang dikumandangkan. Meski begitu, ia meminta maaf kepada umat Islam atas munculnya video tersebut. Syukur mengaku video yang beredar di media sosial hanyalah penggalan parodi adzan yang dikumandangkan. Meski begitu, ia meminta maaf kepada umat Islam atas munculnya video tersebut. Syukur bersama anaknya Yuda datang ke Mapolres Probolinggo untuk mengklarifikasi video adzan yang dianggap tidak pantas dan menghina agama. Kiranya lebih diangkat dulu, lagunya belum selesai. Jadi akhirnya kalau ini yang dibaca tidak digabungkan dengan lagu, itu potong-potong. Padahal itu jeda sementara memberitahu bahwa adzan itu bisa kurang pahalanya karena begini lebih atau kurang. Di hadapan Kapolres Probolinggo, AKBP Fadli Samad, pengurus MUI dan FKUB Kabupaten Probolinggo, Syukur memberikan penjelasan terkait lawakan adzan itu. Ia mengatakan video aslinya jauh berbeda dengan video yang sudah dipotong dan viral. Menurutnya, video asli ada audio dan skenario pembelajaran. Pelawak yang tersohor di kalangan warga Madura ini pun mengaku salah. Ia pun menandatangani surat pernyataan permintaan maaf. Setelah mengakui kesalahannya, Syukur mendapatkan pembinaan dari MUI dengan membaca syahadat 3 kali. Dia juga menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulang perbuatannya. Kapolres Probolinggo AKBP Fadli Samad mengatakan upaya klarifikasi bersama itu merupakan tindakan aktif bersama MUI dan FKUB. Sebab banyak keluhan masyarakat seakan-akan Syukur mempermainkan adzan. Sudah clear ternyata itu merupakan potongan penggalan dari video, ada manfaat niat untuk menyampaikan bahwa adzan itu ada hal yang mengurangi makna dari adzan, mengurangi pahalanya. Tapi yang tersebar adalah penggalannya seakan-akan Pak Syukur ini memainkan atau menistakan adzan. Sehingga itu perlu kita klarifikasi, tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa itu tidak ada sama sekali niatnya untuk menghina, menistakan adzan. Tapi itu merupakan bentuk dari kegiatan beliau sebagai pelaku seni. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Pemuda asal kota Pasuruan memiliki nama unik, Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila. Selain itu, dua saudaranya juga diberi nama unik dan patriotik oleh ayahnya. Pemuda asal kota Pasuruan ini memiliki nama unik, Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila. Selain itu, dua saudaranya juga diberi nama unik dan patriotik oleh ayahnya. Nama Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila terungkap mengemuka dan dapat dilihat dari foto data diri pemuda 26 tahun itu. Diwisuda di salah satu universitas negeri di Kota Malang. Ganyang ini lahir pada saat itu di Indonesia itu mengalami pengaruh ideologi luar ini yang dapat mengencangkan pada saat itu pelaksanaan demokrasi. Nah, inilah saya punya keinginan anak saya bisa meluruskan demokrasi Pancasila itu. Maka saya Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila. Anak kedua dari tiga bersaudara ini ternyata tidak sendiri memiliki nama unik. Kakak dan adiknya pun mempunyai nama yang mengandung unsur nasionalisme. Kakak Ganyang bernama Bela Nusa Bangsa dan adiknya Bara Tegak Keadilan. Ada situasi kondisi tentang safety wedding. Di sana teman saya Isen menulis
banyak nama-nama yang nama artis gitu kan, nama muka dan segala macam itu. Terus saya menulis nama asli. Waktu polisinya ngabsen ternyata marah kan Pak, setelah tahu itu semuanya palsu. Akhirnya dipanggil semua yang istilahnya palsu, termasuk nama saya gitu. Akhirnya saya kena hukuman. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Petambak garam di Kabupaten Probolinggo kini resah. Pasalnya, sejumlah pabrikan mengalami return garam, produksi petambak, hingga harga mengalami penurunan signifikan. Petambak garam di Kabupaten Probolinggo kini resah. Pasalnya, sejumlah pabrikan mengembalikan garam produksi petambak hingga harga mengalami penurunan signifikan. Musim kemarau saat ini seharusnya menjadi berkah bagi petambak garam. Sebab dengan sinar matahari yang terik membuat produksinya melimpah. Dengan begitu pendapatan mereka semakin banyak. Sayangnya, pabrik garam di Surabaya yang biasa menerima pasokan garam dari Probolinggo menerapkan return atau pengembalian. Ketidaksesuaian spesifikasi yang ditetapkan oleh pabrikan disebut-sebut jadi alasannya. Akibat adanya pengembalian ini, harga garam ikut terkoreksi. Diungkapkan dalam seminggu ini harga garam hampir tiap hari terjadi penurunan harga mulai dari Rp100 hingga Rp200. Saat ini harga garam di tingkat petani sebesar Rp1.000 per kilogramnya. Padahal sepekan yang lalu harganya masih di kisaran Rp1.600 per kilogramnya. Secara kontinu kita panen dan akhirnya kita nggak bisa buang. Kita masuk ke pabrik nggak bisa Pak. Nah, kita nggak ada jalan di pabrik kecuali Madura loh yang punya PT Garam. Di Probolinggo ini mohon perhatiannya. Jadi kepada tengkulak pedagang-pedagang besar yang di pabrikan Surabaya sana, jangan ada sistem retur pulang. Retur sih boleh, cuma dihargai lah selayaknya. Jadi barang tuh nggak sampai keluar. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Langkah Agustina Amprawati untuk bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Pasuruan harus terhenti. Dirinya tak kunjung melengkapi berkas persyaratan hingga berakhirnya masa perbaikan 31 Juli lalu. Langkah Agustina Amprawati untuk bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Pasuruan harus terhenti. Dirinya tak kunjung melengkapi berkas persyaratan hingga berakhirnya masa perbaikan 31 Juli 2018. Agustina sebelumnya diajukan Partai Berkarya pada masa pendaftaran caleg beberapa waktu lalu. Kepada Partai Berkarya, KPU kemudian menyatakan pengusaha jasa konstruksi itu harus melengkapi sejumlah berkas, di antaranya surat keterangan dari Pengadilan Negeri. Hanya saja, hingga masa perbaikan berkas pencalekan selama 10 hari, Agustina tak kunjung melengkapi berkas yang disyaratkan. Agustina pun harus gagal untuk melanjutkan langkahnya pada pileg mendatang. Dijelaskan, proses pencoretan Agustina terlebih dahulu dilakukan oleh partai yang mengajukan, sebelum KPU melakukan proses verifikasi berkas perbaikan. Apakah yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana? Itu yang belum kita ketahui karena memang dokumennya belum lengkap. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Bolowarmo, sebentar lagi reporter kami akan melaporkan informasi terupdate di sekitar Pasuruan. Berikut laporannya. Ya, Bolowarmo, sekarang saya sudah berada di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan, dan tepat di belakang saya ini merupakan pedagang bendera yang lagi ramai untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang. Nah, di belakang saya ini banyak sekali jenis bendera yang dijajakan oleh pedagang dari Bandung. Mau tahu selengkapnya? Mari kita wawancara.
Sudah berapa lama Pak jualan Pak? Ini udah 11 tahun. 11 tahun. Asalnya dari mana Pak? Bandung. Dari Bandung. Jauh-jauh ke sini jual bendera selama 11 tahun. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkap Mahmud Sofyan. Mahmud Sofyan. Ini berapa Pak total bendera yang dijual Pak di sini? Total banyak tuh. Apa semuanya? Iya semuanya itu berapa totalnya Pak? Semuanya paling sekitar ya kalau habis ya sekitar 30-an. 30-an. Ini dagangannya mulai tanggal berapa Pak? Tanggal 17 sampai tanggal 17 lagi. Oh, pas 1 bulan berarti Pak ya? Ya. Terus ini mana Pak yang paling laris Pak? Yang paling laris ya ini. Untuk harga sendiri dari kisaran berapa sampai berapa Pak? Mulai 20 sampai 300. Mulai 20.000 sampai 300. Yang 300 yang mana Pak? Ya yang ini. Oh yang paling larisin yang 300. Kira-kira sehari bisa jual sampai berapa potong bendera Pak? Ya kira-kira kalau bendera sih paling 10 potong kali. Ini memang pedagang musiman untuk bendera? Ya, musiman. Iya. Kenapa Pak kok memilih lokasi jualannya di sini Pak? Ya pertama ya aman. Ya pokoknya enak aja lah. Enak. Terus kira-kira tanggal berapa Pak? Pembeli itu banyak yang beli ini kira-kira Pak? Ya kira-kira mulai tanggal 5 lah. Mulai tanggal 5 ya? Tanggal 5 sampai tanggal hari H lah. Oh sampai hari H juga? Ya, Mas. Terus setelah tanggal 17 balik lagi ke Bandung? Ya. Tahun depan ada rencana jualan lagi di sini Pak? Insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau ada umur. Amin. Kenapa Pak kok milih Pasuruan? Ya pertamanya udah betah aja di sini. Oh, udah betah. Saking lamanya gitu udah betah. Kayak daerah sendiri aja. Ada suka dukanya nggak di sini selama jualan di sini Pak? Ya ada dulu. Ya suka dukanya ya dulu. Gimana bisa diceritain dikit aja Pak? Ya paling ya kayak nggak boleh jualan. Nah. Tapi sekarang sih aman, alhamdulillah aman. Kira-kira ada larangan nggak Pak dari pihak LPP atau siapa? Ya kalau larangan sih pasti ada. Yang namanya juga jual di jalan kan. Menurut itu kan nggak boleh, undang-undang nggak boleh. Tapi kan harus gimana lagi kan? Ya. Yang penting jangan melanggar aturan aja gitu. Untuk itu Pak, omset sendiri berapa ini Kalau kira-kira? soal omset itu ya cukup lumayan. Cukup lumayan ya? Lumayan kalau omset. Bisa meraup berapa Pak? Berapa juta Pak kira-kira Pak? Apanya? Dari hasil penjualan bendera ini? Ya di atas 5 lah. Di atas 5 ya. Harapannya sendiri apa Pak? Harapannya ya kepingin cepet habis. Ya bisa pulang gitu. Pulang cepet Pak ya? Oke, terima kasih ya. Ya, mohon demikian laporan saya, tidak melaporkan. Baik pemirsa, dari tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Hilyatus Solihah dan saya Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.